Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iksan Nur Cahyo, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik RSUD Pandan Arang. Apa itu hematologi onkologi medik? Jadi, hematologi onkologi medik merupakan satu bagian dari sub ilmu penyakit dalam yang mempelajari kelainan-kelainan pada darah dan kelainan-kelainan yang terjadi dalam bentuk benjolan atau yang kita katakan tumor atau katakan lainnya adalah kanker. Jadi kelainan darah bisa terjadi pada beberapa tahapan. Yang pertama, misalnya kurang bahan baku seperti anemia kurang zat besi, anemia kurang asam folat, anemia kurang vitamin B. Yang kedua, gangguan proses produksi atau gangguan sintesa pada produksi sel darah merah. Contohnya misalnya gangguan pada talasemia. Yang ketiga, gangguan kelainan darah post produksi, misalnya terjadi pada anemia hemolitik autoimun. Gangguan darah bisa terjadi pada komponen darah itu sendiri. Yang pertama, misalnya gangguan pada sel darah merah, seperti polistemia vera di mana sel darah merah berproduksi berlebihan. Yang kedua, gangguan pada sel darah putih, seperti kelainan pada leukemia di mana sel darah putihnya berproduksi berlebihan. Yang ketiga, gangguan pada trombosit, seperti trombositosis esensial di mana trombosit berproduksi berlebihan, atau bisa juga trombofilia di mana trombosit berproduksi sangat kurang. Dan yang terakhir, gangguan pada komponen-komponen pembekuan, misalnya pada gangguan pasien hemofili, baik hemofili A atau hemofili B. Gejala-gejala yang secara umum mudah ditemui pada kelainan-kelainan darah yaitu yang pertama, simptom anemia atau mudah lelah, pucat, berkeringat, gangguan tumbuh pada usia-usia muda. Sedangkan gejala lain yang bisa terjadi pada gangguan darah adalah misalnya perdarahan pada gusi, perdarahan melalui hidung atau mimisan, buang air besar hitam, buang air kecil berwarna merah, atau juga bisa lebam-lebam pada kulit yang tidak jelas penyebabnya, atau perdarahan yang sulit berhenti. Sekarang kita bicara kanker atau tumor atau benjolan pada tubuh. Kanker atau tumor ini memiliki dua sifat, bisa ganas atau jinak. Gimana cara membedakannya? Yang paling gampang, yang pertama adalah bila ganas pertumbuhannya akan cepat dalam hitungan minggu sampai bulan. Yang kedua, bila ganas maka akan disertai dengan biasanya adanya wasting syndrome atau penurunan berat badan, penurunan nafsu makan. Dan yang terakhir, bila ganas, tumor ini bisa menjalar ke organ atau ke tempat yang lain. Gejala-gejala umum kanker atau tumor ganas tentunya berdasarkan lokasi. Yang pertama misalnya kanker ganas di kepala, keluhan bisa pilek yang tidak sembuh-sembuh, atau sakit menelan, atau sulit menelan, atau ada benjolan pada sekitar mulut atau leher. Yang kedua misalnya tumor ganas pada payudara, tentunya ada benjolan pada payudara, sekitar payudara, baik sebelah kiri atau sebelah kanan. Bila lanjut bisa sampai dengan ketiak. Yang ketiga, kanker pada usus besar dan rektum atau kita sebut colorectal cancer. Keluhan bisa berupa sulit BAB atau malah BAB dalam bentuk yang lembek atau cair. Dan yang terakhir, kanker pada prostat, tentunya keluhan bisa buang air kecil merah atau darah, atau malah tidak bisa buang air kecil. Jadi, penemuan atau deteksi dini gangguan-gangguan pada darah atau tumor atau kanker akan sangat berpengaruh dengan hasil. Artinya, semakin awal terdiagnosa dan semakin awal di terapi, maka akan semakin baik hasilnya.